Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini luar biasa sekali karena kita akan membahas satu pembahasan yang cukup menarik, yang penting kita ketahui bersama, yang temanya adalah potensi cybercrime terhadap penyalahgunaan data digital. Nah, narasumber saya kali ini luar biasa sekali, orangnya keren, ganteng, dan kalau di Kolaka tidak ada lagi kayaknya yang tidak kenal. Oke, penasaran? Kita kenalan dulu satu-satu. Oke, karena narasumber kita kali ini ada dua orang nih. Baik, yang pertama adalah Dekan Fakultas Sistem Informasi Universitas 19 November, Bapak Kamadin, Eskom, Mkom. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, narasumber yang kedua adalah Bapak Yahyanto, SHMH. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, luar biasa sekali. Nah, tema kita kayaknya kali ini menarik sekali Pak. Makanya dua narasumber ini satu dan yang lainnya saling berhubungan. Makanya kita panggil berdua nih. Biar lengkap informasinya, informasinya perfect gitu. Nyambung. Jadi isu tentang penyolongan data, kemudian cybercrime ini kan lagi marak Pak. Nah, ini mungkin bisa kita sharing bagaimana kok bisa terjadi kebocoran data dan bagaimana dampak dan efek hukumnya sendiri seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh kedua narasumber kita nanti ini. Nah, pertanyaan pertama nih Pak untuk kedua narasumber. Jadi nanti pada saat pertanyaan ini dari sudut pandang siapa yang paling cocok untuk menjawab, ya silakan dijawab. Nah, ini yang pertama, bagaimana Bapak melihat layanan teknologi informasi khususnya media sosial di masyarakat saat ini? Baik, saya dulu ya? Ya, siap. Jadi pertama barangkali tadi di perkenalan tadi memang bukan hanya Omjek yang kadang salah menyebutkan nama fakultas. Oh gitu. Bukan yang pertama kali. Oh iya. Bahkan di internal kami juga, bahkan mahasiswa bukan. Iya. Mungkin karena program studi sistem informasinya itu mungkin terlalu tua barangkali. Sudah dikenal. Iya betul. Jadi namanya Fakultas Teknologi Informasi. Oh, teknologi informasi. Jadi Fakultas Teknologi Informasi itu dia membawahi dua program studi yaitu Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Oh, gitu. Jadi Sistem Informasi ini bidang studi. Betul. Jadi apa namanya? Betul Om Jack. Jadi kenapa memang ini fakultas baru didirikan 2010. Dia pisah dari Fakultas Teknik. Iya. Jadi memang kalau kita sebutkan bahwa Fakultas Informasi mungkin karena sudah terlalu familiar dengan sistem informasi memang, apalagi kita di Kolaka sini. Betul. Gitu. Apalagi ilmu komputer yang baru ada, baru berapa ya? Baru 2 tahun. Baru masuk 3 tahun saat ini. Baik, Om Jack, terkait dengan pertanyaan Om Jack ini memang apa namanya? Ya namanya gaya hidup ya. Betul. Lifestyle gitu. Jadi namanya kita hidup di dunia ini pasti kita sebagai manusia menginginkan yang namanya kemudahan dalam hidup dan kehidupan gitu. Ya, apalagi kalau kita merujuk ke belakang itu pergeseran masyarakat itu sampai dengan masyarakat yang sadar akan hukum yang akan disampaikan nanti pada hukum sebentar itu mungkin jauh lebih harus untuk kita pahami. Iya. Gitu. Apalagi sekarang ini di dunia digital ini memang enteng kita melakukan apapun. Betul. Tetapi tidak lepas dari potensi-potensi kejahatan atau kesalahan bisa saja terjadi. Gitu. Nah, jadi masyarakat sekarang sudah masuk pada level teknologi informasi dan masyarakat yang sadar akan hukum, karena kalau saya melihat mungkin hanya sekitar 20-30% dalam satu komunitas ini yang paham tentang hukum. Jadi mungkin perlu kita dengarkan juga di hukum sebentar. Jadi memang penting sekali memang kalau misalnya kami bersama dengan hukum pada kesempatan ini. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa digital lifestyle, jadi kemudahan dalam hidup dengan memanfaatkan layanan sistem informasi. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya
handphone, mana kita selalu bawa. Saya pernah tanya kepada mahasiswa saya bahwa siapa yang di ruangan sini yang punya komputer? Tidak ada yang mengatakan. Tapi saya tanyakan bahwa siapa di ruangan sini yang memiliki handphone? Baru angkat tangan semua. Padahal kalau mau dipikir bahwa sebenarnya handphone itu sebenarnya sama dengan komputer juga, hanya peruntukan yang berbeda. Kayak gitu. Nah, disinilah karena kita sudah mobile kemana-mana bawa handphone, jadi memang segala aktivitas kita mau kirim data, mau buat email, mau menerima email, mau buat status lewat media sosial dan lain sebagainya, bahkan kita melakukan transaksi saja pun tidak lepas dari handphone. Memang memudahkan segala aktivitas kita. Tinggal uang saja kita cari ini. Betul. Tinggal uang saja kita cari. Jadi semuanya sudah ada di sini. Cari kalau sudah ada uang, beli handphone, beli apa-apa semua bisa menggunakan handphone. Bahkan sekarang kita di Kolaka sudah ada yang namanya kurir. Iya. Tidak perlu kemana-mana lagi. Tidak perlu kemana-mana. Apalagi musim hujan begini. Jadi gitu. Nah, jadi lifestyle kita memang sudah dimanjakan dengan konsol di era digital ini. Jadi makanya kita hidup itu di era cyber gitu. Di era cyber itu berarti kita sudah melakukan penyimpanan data itu di dunia cyber. Jadi cyberspace. Jadi cyberspace ini tempat kita menyimpan data, mengirim data, melakukan modifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada cyberspace tempat kita menyimpan data, modifikasi, mengirim, share dan seterusnya, berarti di situ ada kemudahan. Tapi di situ juga ada potensi itu tadi, cybercrime itu. Nah, jadi makanya kita saat ini memang kita sudah masuk pada digital universe atau alam digital, gitu. Contoh misalnya seperti Facebook gitu, media sosial satunya adalah Facebook. Jadi Facebook ini memang tidak hanya mempertemukan kita dengan berdasarkan sekolah, berdasarkan alamat, berdasarkan komunitas, tapi juga kita bisa dipertemukan juga berdasarkan di mana kita check-in, berdasarkan kesukaan kita, jadi gitu. Jadi media sosial ini memang sebagai salah satu contoh layanan informasi yang bisa memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi. Tetapi di situ karena dengan kemudahan itu, maka dia bisa membuat sebuah crack. Di sini adalah bisa mempertemukan dengan komunitas-komunitas itu tadi. Jadi makanya banyak orang-orang yang giat dengan yang sifatnya crime tadi itu untuk menambang data di sana itu pasti ada. Betul. Saya jadi ingat dulu itu waktu seingat saya ada namanya suatu komunitas di Facebook itu namanya saya lupa kemarin itu, yang jelas aktivitasnya di situ adalah jual beli data. Saya baru tahu, jual beli all game namanya. Jual beli all game. Jual beli all game itu dia itu ternyata di dalamnya itu adalah jual beli data. Sudah ada transaksi berapa gigabyte datanya dan seterusnya. Dan itu dihitung per data. Dihargai berapa per data gitu. Bayangkan kalau misalnya sebanyak 2 jutaan data itu berapa dihargai gitu. Betul. Seperti yang kejadian kemarin BPJS itu misalnya dan seterusnya. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan di awal, Om Jack, karena memang kita sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memang hidup di era digital ini memang memudahkan segala hal untuk kita beraktivitas, apalagi di masa pandemi sekarang. Gitu. Di masa pandemi kita sudah terbatas untuk gerak kemana-kemana, tetapi dengan adanya media digital ini kita bisa manfaatkan, mengurangi juga dapat mengurai kerumunan dan segala aktivitas juga bisa berjalan yang lancar, baik aktivitas yang ada di rumah maupun ada di kantor maupun aktivitas kita ini sebagai pengajar bisa kita lakukan, bahkan ujian pun kita lakukan secara daring pun juga. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan normal. Yang awalnya memang agak susah, agak sulit gitu ya. Sulitnya barangkali bukan saja di kita tapi di mahasiswa juga. Ya. Apalagi kalau kita hadapi dengan yang namanya jaringan yang tidak begitu stabil. Yang namanya kuliah daring itu butuh jaringan yang stabil, ya, bukan jaringan yang kuat tapi yang stabil. Jaringan stabil. Ya, jaringan stabil. Tapi apa sih Pak kalau di awal memang selalu susah? Betul. Pengantin baru saja di awal-awal susah. Tapi alhamdulillah bisa dijalani. Ini sudah berapa? Sudah 2 tahun barangkali. Sudah bisa diperoleh. Jadi ada kemandirian dari pengajarnya, ada kemandirian dari mahasiswanya untuk bisa saling berkontribusi. Jadi, saya kira itu barangkali yang bisa saya. Siap. Yang kedua nih, di satu sisi layanan teknologi informasi sangat memberi manfaat, tapi di sisi lain ada potensi kejahatan.
di dunia maya yang biasa disebut dengan istilah cybercrime. Nah, di sini Bapak mungkin bisa menjelaskan secara terminologi cybercrime ini dari sudut pandang teknologi informasi dan juga dari sudut pandang hukum ini seperti apa? Mungkin saya Ya, siap. Dari hukum dulu. Ya. Terima kasih nih Om Jack sudah diundang di acara Om Jack bertanya ini. Saya mungkin akan membicarakan dulu secara sejarahnya ya, terbentuknya Undang-Undang ITE ini. Betul. Atau biasanya itu kalau dalam bahasa agama itu adalah asbabul nusulnya. Asbabul nusul, gitu ya. Nah, ini Undang-Undang ITE ini kan sudah di zamannya Gus Dur kan pernah digagas tentang Undang-Undang ITE ini. Hanya di zamannya Bu Mega itu mereka yang sudah membuat tim dan di zamannya SBY diundangkan. Kan? Nah, di zamannya Mega itu kan ada dua versi sebenarnya yang dibuat Undang-Undang ITE itu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu adalah pertama itu bukan menyangkut masalah persoalan pemindahan atau pidananya gitu kan. Tapi yang lebih kental adalah menyangkut masalah seperti apa yang dikatakan oleh Padekan tadi adalah menyangkut masalah bisnis. Ya, karena maraknya perkembangan zaman, lalu lintas masyarakat serta pemerintah ini melihat ini kan banyak persoalan ekonomi yang harus kita garap ini, gitu kan. Tetapi persoalannya adalah keterbatasan aturan mengatur tentang transaksi elektronik ini karena itu kan belum diatur. Ya. Nah, sehingga pemerintah membuat tim dan ada dua draft. Yang pertama itu kalau tidak salah itu draftnya dari UNPAD, Universitas Pajajaran dengan Universitas Indonesia. Nah, kedua konsep ini datang ke pemerintah, dilihat dan ternyata ini ada kemiripan, ya. Nah, ada kemiripan. Yang satunya mengatur tentang persoalan ekonomi dan yang satunya menyangkut masalah cyber law-nya itu. Nah, digabung maka lahirlah Undang-Undang nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2008 itu. Iya. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 2008 ini, maka sebenarnya yang jadi persoalan itu adalah tidak berkembang persoalan ekonominya. Nah, yang berkembang adalah persoalan kriminalnya. Nah, mungkin kita paham yang kita lihat dan ini yang pertama menjadi kasus kriminal Undang-Undang ITE itu adalah kasus Ibu Prita. Prita Mulyani, kan? Siap betul. Prita Mulyani itu dia membuat postingan tentang persoalan layanan rumah sakit Omni, kan? Tahun 2009. Nah, itulah yang pertama jadi korban, yang menjadi korban Undang-Undang ITE, kan? Dan itu kan ramai di TV, betul, kan? Betul, ramai sekali di TV. Nah, Bu Prita dia menulis email kepada teman-temannya tentang layanan kesehatan rumah sakit. Kan? Nah, ternyata buntut-buntutnya dengan surat email yang diberikan untuk temannya, sahabat-sahabatnya, ternyata itu jadi kasus. Jadi kasus. Nah, prosesnya berjalan kasus tersebut, maka orang melihat ini kayaknya Undang-Undang ITE ini seperti mau mengkriminalisasi nih, ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Bu Prita pada saat itu adalah sesuatu yang menyangkut masalah pelayanan rumah sakit. Di sana itu. Nah, rumah sakit mengajukan gugatan atau melaporkan ke kepolisian. Dan ini kita lihat kasusnya yang 2009 itu ya ada yang penyetoran poin-poin itu sebagai
mengatakan bahwa wah ini harus diperbaiki nih. Iya. Nah sampai sekarang pun juga kita melihat dari perkembangan yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, memang undang-undang ITE ini masih menimbulkan persoalan dan terjadi yang namanya kriminalisasi katanya, gitu kan? Atau juga menyangkut masalah wah ini haknya kita kebebasan berekspresi seperti apa, gitu kan? Diatur itu. Nah memang di undang-undang ITE itu ada pasal-pasal tertentu yang yang selalu ke masyarakat itu adalah pencemaran nama baik. Iya. Nah, karena akhir-akhir ini perkembangan masyarakat kita, orang itu lebih banyak mengeluh di media sosial, Betul. gitu. Mengeluh, ya kan, dan juga memaki-maki di media sosial, Iya. kan. Nah, padahal sebenarnya juga undang-undang ITE itu kan diciptakan supaya bagaimana kita berlalu lintas dalam berhubungan itu supaya sehat, gitu kan? Nah, makanya sampai sekarang pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik itu masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, apa maksudnya dipertahankan itu? Karena kita harus menjaga juga nama baik hak asasi manusia sebagai pribadi, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita injak harga dirinya orang seperti itu kan juga masalah bagi kita, betul kan? Nah, sehingga pemerintah sampai sekarang itu tetap masih mempertahankan pasal 27 ayat 3 tentang persoalan pencemaran nama baik. Ya, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu, Bang. Ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin atau? Baik, kalau ini kan seperti yang saya sampaikan di Siap. awal tadi bahwa karena kita ini istilahnya social network ya, network society. Ya. Jadi kita terhubung dengan jaringan. Jadi bukan hanya masyarakatnya atau orang per orang yang terhubung, tapi peralatannya juga terhubung. Betul. Bisa jadi mungkin alat kita mungkin akan terhubung juga yang kita gunakan hari ini. Betul. Kemudian pemikirannya juga terhubung, bahkan ide-idenya ataupun riset-risetnya itu akan terhubung juga. Nah, memang itu terbukti hingga saat ini. Jadi apa yang bahkan sebelum kita lakukan, bahkan itu ide itu sudah kita tuangkan di dalam media yang terhubung itu tadi, seperti itu. Nah, jadi memang kalau cybercrime ini, sebelum saya masuk terminologinya tadi, cybercrime ini kalau menurut kami di IT ya, karena yang jadi objek dan subjeknya itu sendiri adalah medianya, komputernya ataupun ponselnya misalnya, ataupun flash dan sebagainya gitu. Nah, tapi di sini kami melihatnya begini. Bahwa cybercrime itu adalah suatu aktivitas atau suatu mekanisme yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan perangkat yang saya sebutkan tadi, jadi gitu. Jadi memang basisnya adalah sebenarnya adalah traditional crime, tapi karena dia menggunakan itu komputer, maka dia sudah disebut dengan cybercrime gitu. Barangkali untuk kegiatan perjudian, asusila dan lain sebagainya, jadi gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan dari sisi kami sebagai seorang itu bisa memahami itu. Nah secara terminologi kalau untuk cybercrime itu sendiri memang saya biasa, tapi memang itu dituangkan dalam undang-undang itu. Kami di dunia IT itu hanya bisa memahami itu yang namanya itu bukti elektronik dan bukti digital. Iya. Tetapi bisa kami maknai itu. Jadi karena di Undang-Undang Nomor 2008 itu dan revisinya 2016 itu kan dia hanya menyebutkan itu secara terminologi itu adalah sistem elektronik, dokumen elektronik dan informasi elektronik. Tetapi kami bisa memaknai itu bahwa kalau sistem elektronik itu adalah bukti digitalnya, bukti elektroniknya gitu. Bukti elektroniknya itu adalah sistem elektroniknya. Sedangkan bukti digitalnya adalah informasi dan dokumen elektroniknya itu sendiri. Dan itu memang kami memahaminya di situ. Betul. Gitu. Jadi tidak ada kalimat bukti elektronik dan bukti digital. Iya. Namun dalam prakteknya itu bisa kita lihat. Jadi kayak gitu. Nah, jadi memang potensi cybercrime ini biasa memang datang karena hal-hal itu tadi. Gitu. Jadi makanya kita kembali kepada diri kita untuk bisa melakukan filter ya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan dan tidak boleh harus kita lakukan itu seperti apa. Betul. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya
pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang ketiga nih kali Pak ya. Nah, apakah regulasi yang ada pada saat ini bisa mengakomodir perkembangan teknologi informasi di negara kita ini? Mungkin itu barangkali bisa jadi, dijawab. jadi begini, memang kalau kita memperhatikan sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara khusus di Indonesia itu belum ada. Dia masih rancangan undang-undang. Tetapi dia kalau secara umum itu sudah diatur di sana itu. Nah, ini mungkin sebagai catatan saya bahwa ada 7 undang-undang yang membahas tentang perlindungan data, tapi dia masih sifatnya umum. Sifatnya umum itu misalnya Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998. Iya. Ada juga Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999. Iya. Nah, ada juga Undang-Undang nomor 24 2013 tentang administrasi kependudukan. Iya. Nah, termasuk juga dengan Undang-Undang ITE, tetapi dia kan masih sifatnya umum. Iya. Nah, memang ini pemerintah lagi merancang dan kalau tidak salah dia sudah menjadi rancangan undang-undang. Jadi namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, nah, kita harapkan dengan kejadian-kejadian yang ada hari ini adalah pencurian data, gitu kan, dan sangat yang yang kita lihat berita data-data yang dibocorkan oleh BPS itu ya, BPJS itu kan sangat penting. Berarti sekarang di Indonesia persoalan data itu harus sangat kita butuhkan, karena untuk melindungi data pribadi kita. Nah, hanya sekarang seperti yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini masyarakat banyak menggunakan media ini over, gitu kan? Over, betul. Misalnya kejadian di Amerika, saya pernah baca bahwa dia foto, gitu kan? Dia foto dan unggah di Facebook, gitu kan, media sosial lah. Dia sering bilang, kan biasanya masyarakat kita kalau mau berpergian, oke ya, foto bersama, OTW. Gitu. Begitu temannya datang, lihat nih siapa yang datang. OTW gitu kan. Bisa-bisa kalau misalnya niatnya orang itu baik, dia kan tidak apa-apa, bilang, oh iya mereka pergi liburan. Tapi kalau misalnya ada orang niatnya jahat, oh di sana satu keluarga itu mereka pergi liburan, gitu kan. Maka di situ yang namanya kriminal pasti nanti masuk lagi di sana kan. Makanya kan seperti apa yang dikatakan oleh Bang Munafi itu bahwa kejahatan itu tidak saja karena adanya niatnya seseorang, gitu ya, tapi adanya kesempatan. Tapi karena adanya kesempatan. Mungkin yang dia lihat ini di medsos ini bahwa niatnya orang ini baik mau pergi liburan, tapi karena kesempatannya orang ini tidak ada orang misalnya di rumah, sudahlah jadi kriminalisasi lagi, begitu itu aja. Jadi secara umum undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia itu belum ada sampai sekarang. Hanya dia dalam konteks regulasi yang sifatnya umum yang seperti yang saya sampaikan tadi di undang-undang tertentu itu. Iya, betul. Ya, makanya saya tambahkan sedikit bahwa memang seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi, tapi kalau di Uni Eropa sana saya biasa dibaca di berbagai media itu, mereka itu ada istilahnya, ada namanya regulasi yang disebut GDPR. GDPR itu adalah General Data Protection Regulation. Jadi itu untuk melindungi privacy user. Gitu. Jadi di situ kita bisa minta untuk penghapusan data kita di media. Gitu. Jadi kita bisa minta. Jadi mereka pun juga kalau misalnya publish data kita itu harus izin yang punya. Beda kita yang terjadi saat ini. Pemilik data adalah kita. Ya. Diolah oleh institusi. Kita berikan ke mereka. Tapi apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan data yang bukan kewenangannya di luar institusi itu, malah kita pemilik data yang selalu keluar-keluar. Yang selalu melakukan media sosial. Lucu Pak ya jadi. Juga di media sosial gitu. Betul. Harusnya kan institusi sendiri yang harus bertanggung jawab. Betul. Gitu kan? Nah, jadi itu banyak terjadi. Karena kita sudah serahkan kita punya data ke mereka. Berarti mereka harus siap menjaga data kita. Betul. Mengolah data kita.
Tapi memang saya lihat itu di banyak media sosial atau di berbagai tempat yang mengelola rata-rata pemilik data itu sendiri, bukan institusi yang mengelola data kita. Iya. Nah itu yang terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Siap. Nah, ini pertanyaan yang keempat nih. Bagaimana penanganan bukti digital agar dapat dikatakan sahih di pengadilan? Nah, 183 KUH secara tegas disebutkan alat bukti yang sah. Pertanyaannya, bukti elektronik ini masuk di alat bukti yang mana? Oh ya. Ya, mungkin di hukum ini yang Ya. paling pas ini. Hukum lagi. Ya, saya mau klarifikasi dulu Bung Jack, Ya, bahwa siap. pasal 183 itu bukan tentang alat bukti. Oh, siap. Nah, Salah ya. lagi saya. Jadi dia itu menyangkut masalah hakim tidak boleh menjatuhkan minimal pidana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Iya. Itu. Jadi kalau di pasal yang menyangkut masalah alat bukti yang sah itu diatur di pasal 184. 184. Di sana. Ini ngeri Pak, ini satu angka saja ini bisa kena gitu. Untuk diralat. Ya. Nah di dalam pasal 184 itu ada 5, gitu. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Iya. Nah kalau misalnya email itu dia masuk ke mana, gitu kan? Dulu sebelum ada undang-undang ITE itu jadi kontroversi. Apakah dia dimasukkan di dalam surat, gitu kan? Tetapi orang mengatakan tidak bisa dijadikan itu surat karena dia berbentuk elektronik. Nah, dengan adanya undang-undang ITE ini maka dia mengatur, dia lebih memperluas, memperluas di alat bukti itu di undang-undang ITE itu di pasal 5 ayat 1. Nah, di sana dia katakan alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, baik dalam bentuk formil maupun dalam bentuk material. Nah, iya. kalau dalam bentuk material itu maknanya apa? Nah, kalau bentuk material berarti dia masuk di sini bukan sebagai yang sifatnya alat cetak, gitu kan? Berarti bukan surat. Berarti yang masuk itu email ataupun juga video atau suara betul. atau yang berbentuk MP3 itu semua dikasih diperluas maknanya. Nah itu yang bentuk formilnya. Nah dalam bentuk yang material maka inilah fungsinya dari digital forensik. Nah di dalam digital forensik itu dia akan melihat tentang orisinalnya, gitu kan, atau kebenaran dari bukti-bukti itu. Iya. Makanya itu dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan IT itu pasti akan diminta juga pandangan dari orang-orang yang di dalam sistem orang-orang informasi itu. Sehingga dia bilang akan melihat apakah buktinya ini sahih atau bagaimana. Jadi sekarang ini secara sahnya di dalam aturan hukum maka dia tetap melihat pasal 184 itu. Nah, tetapi dalam kasus-kasus kejahatan yang sifatnya elektronik ini maka dia harus diperluas. Maka makna dari alat bukti itu dia harus melihat di pasal 5 ayat 1. Iya. Itu. Jadi menurut saya bahwa sekarang itu makna alat bukti dalam tindak kejahatan elektronik itu diperluas. Nah, seperti itu Bung Jack. Siap. Ya. Keren sekali. Jadi mungkin Bang Jack betul apa yang dikatakan Pak Dekan Hukum tadi. Iya. Jadi penanganan alat bukti digital itu tadi memang sangat penting. Jadi kami misalnya kalau yang bergerak di IT itu bagaimana bisa menjaga integritas dari bukti itu. Iya. Jadi ada yang dikatakan namanya primary source, gitu. Primary source misalnya handphone ini adalah primary source, gitu. Primary source memang ini adalah bukti elektronik, gitu. Kalau bukti elektronik, ya. Kalau dalam undang-undang ITE itu mereka disebutkan mungkin barangkali adalah sistem elektronik. Sistem elektronik, betul. Tetapi yang paling penting adalah isi yang ada di dalamnya. Isi yang ada di dalamnya. Itu disebut dengan bukti digital. Oh. Gitu. Bukti digital yang ada di dalamnya.
Jadi itu disebut dengan original source gitu. Nah, karena kenapa? Karena memang kita butuh data yang ada di dalamnya itu dikeluarkan gitu, diekstraksi atau yang disebut dengan sebagai bahan analisis. Jadi kalau misalnya ada bukti elektroniknya yang perlu di forensik misalnya, atau dilakukan pemeriksaan, jadi diambil bukti elektroniknya, kemudian isinya dilakukan namanya akuisisi. Akuisisi itu mengambil semua data-datanya sesuai dengan mengambil semua data-datanya semuanya. Jadi kalau datanya itu diangkat semua, data yang kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu terangkat semua dengan menggunakan tools yang tersedia. Kita ada banyak tools di situ. Makanya di laboratorium forensik kalau misalnya di kepolisian itu memang harus ada yang seperti itu tools itu untuk menangani itu. Jadi kalau misalnya setelah diakuisisi dengan proses imaging dan sebagainya, maka bukti digitalnya sudah didapatkan, maka dilakukan analisis, dilakukan pemetaan, kemudian ada temuan bukti digital atau finding evidence di situ. Jadi finding evidence, jadi nanti dilihat mana yang berkaitan dengan kasus yang sedang yang diproses. Yang diproses ya, betul. Jadi ini menjadi poin penting dalam persidangan, gitu. Jadi poin penting dalam persidangan. Tapi ini perlu seperti disampaikan Pak Ikan Hukum tadi, bahwa ini perlu dijelaskan. Gitu. Temuan ini yang relevan dengan perkara itu perlu dijelaskan secara ilmiah. Apakah benar ini terjadi seperti ini atau tidak? Apakah terjadi percakapan seperti ini atau tidak? Apakah terjadi misalnya video, gambar dan sebagainya itu benar milik dia atau orisinalnya gimana? Betul. Nah, ini yang harus dijaga, orisinalnya ini yang harus dijaga. Walaupun misalnya di laboratorium misalnya forensik itu ada istilahnya work copy. Jadi ada original primary source. Kemudian primary source itu adalah ponselnya itu sendiri. Kalau misalnya menggunakan handphone atau komputer, kemudian ada yang namanya original source. Dalam hal ini adalah dokumen digitalnya itu. Berarti dikatakan pada tadi adalah videonya, audionya, dan semua file-file yang ada dalam situ termasuk gambar, video atau image itu diekstrak semua, diambil semua. Nah, kemudian ada namanya work copy-nya. Work copy-nya ini yang jadi bahan diutak-atik untuk melihat keasliannya, dimodifikasi dan sebagainya tanpa mengubah yang aslinya. Jadi gitu. Hanya untuk mengetahui apa benar terjadi sepertinya atau tidak. Jadi Nah, inilah yang dilakukan biasa teman-teman kalau yang bergerak di forensik atau mungkin di laboratorium komputer untuk bisa melakukan akuisisi dan pemeriksaan atau analisis. Betul. Ya, jadi begitu. Siap. Aduh, Kayaknya butuh minum dulu ini.